Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Nurmalasari. Saya akan membawakan makalah tentang hidden kurikulum dan peranan guru PAI dalam pengembangan kurikulum. Dalam dunia pendidikan, kurikulum tidak lagi asing kita dengar, karena kurikulum dengan pendidikan seperti halnya dua sisi mata uang yang mempunyai nilai sama. Jika salah satu rusak, maka nilai yang satunya juga ikut rusak. Oleh karena itu, pendidikan dan kurikulum pada hakikatnya saling mempunyai keterkaitan dan mempunyai nilai. Kurikulum merupakan alat atau kunci dalam proses pendidikan formal. Tidak mengherankan apabila alat ini tidak selalu dirombak atau ditinjau kembali untuk mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan zaman. Oleh karena itu, kurikulum juga harus selalu berkembang. Kurikulum adalah tujuan bagi dunia pendidikan yang bukan hanya untuk mendapatkan selembar ijazah, tetapi sebagai suatu usaha dan upaya dalam pembentukan tingkah laku manusia ke arah yang lebih baik. Apakah itu hidden kurikulum? Ada beberapa pengertian hidden kurikulum menurut para pakar kurikulum. Yang pertama, Emil Durkheim. Emil Durkheim menyatakan bahwa kurikulum tersembunyi lebih banyak diajarkan pada ruang lingkup sekolah yang tidak begitu dirasakan kehadirannya daripada ditentukan dalam buku teks guru. Kemudian ada Philip Jackson. Kurikulum tersembunyi merupakan aturan sosial yang tidak tertulis, seperti belajar untuk menunggu dengan tenang, berlatih menahan diri, mencoba menyelesaikan pekerjaan, menyibukkan diri, bekerja sama, menunjukkan kesetiaan kepada guru dan teman sebaya, berpenampilan rapi dan tepat waktu, dan melakukan diri dengan sopan. Menurut Robert Draven, kurikulum tersembunyi dapat membentuk hubungan sosial sementara kepada siswa. Sedangkan menurut Benson R. Snyder, kurikulum tersembunyi secara negatif yang dianggap sebagai penghambat kemandirian dan kreatif siswa. Nah, apakah hidden kurikulum itu? Hidden kurikulum adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dan tidak akan hilang dalam dunia pendidikan. Kurikulum ini juga tidak direncanakan sama sekali tetapi mempunyai pengaruh yang luar biasa bagi anak didik. Dimensi hidden kurikulum. Yang pertama, menunjukkan perlakuan hubungan sekolah yang meliputi interaksi sosial guru, anak didik, struktur kelas, dan secara keseluruhan dari organisasi sekolah tersebut. Yang kedua, menjelaskan sejumlah proses dari pelaksanaan di dalam ataupun di luar sekolah yang hal-hal nilai tambah. Yang ketiga, meliputi perkara yang tidak terprogram yang sama-sama menentukan juga dari perubahan pada fungsi sosial di masyarakat. Hidden kurikulum juga mempunyai beberapa fungsi, di antaranya adalah pemahaman tentang nilai-nilai, memberikan keterampilan hidup, menciptakan masyarakat yang lebih demokratis, mekanisme kontrol sosial, dapat meningkatkan motivasi serta prestasi siswa dalam belajar. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Di sini artinya guru menyusun kurikulum dalam bidangnya untuk jangka waktu 1 tahun, 1 semester, beberapa minggu, atau beberapa hari saja. Kurikulum untuk 1 tahun, 1 semester disebut juga program tahunan, sedangkan kurikulum untuk beberapa minggu dan beberapa hari disebut satuan pelajaran. Kemudian yang kedua adalah peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi. Kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah atau daerah. Kurikulum ini diperuntukkan bagi suatu sekolah ataupun lingkungan wilayah tertentu. Pengembangan kurikulum semacam ini didasarkan oleh atas karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan daerah serta kemampuan sekolah atau sekolah-sekolah tersebut.
Yang ketiga adalah peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentral-desentral. Bentuk campuran antara kedua kurikulum di atas dapat digunakan, yaitu bentuk sentral-desentral. Dalam kurikulum yang dikelola secara sentralisasi-desentralisasi mempunyai batas-batas tertentu juga. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola oleh sentralisasi. Guru-guru turut berpartisipasi bukan hanya dalam penjabaran kurikulum induk ke dalam program tahunan, semester, ataupun satuan pelajaran, tetapi juga di dalam menyusun kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya. Guru-guru turut memberi andil dalam merumuskan setiap komponen dan unsur dari kurikulum. Dalam kegiatan yang seperti ini, mereka mempunyai perasaan turut memiliki kurikulum dan terdorong untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dirinya dalam mengembangkan kurikulum. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Dalam konteks pendidikan Islam, Kamrani Busri menekankan bahwa peranan pendidik adalah untuk menumbuhkan nilai ilahiyah terhadap peserta didik. Nilai ilahiyah berkaitan dengan konsep tentang ketuhanan dan segala sesuatu bersumber dari Tuhan. Nilai ilahiyah berkaitan dengan nilai imaniyah, ubudiyah, dan muamalah. Dalam hal ini, pendidik mesti berusaha sekuat kemampuannya untuk mengembangkan diri peserta didik terhadap nilai-nilai tersebut. Peranan pendidik dalam penumbuhan nilai-nilai ilahiyah akan lebih meningkat bila disertai dengan berbagai perubahan, penghayatan, dan penerapan strategi dengan perkembangan jiwa peserta didik yang disesuaikan dengan jiwa peserta didik. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.